Halo semuanya, selamat datang di ibadah online THC. Berikut hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum mulai ibadah. Yang pertama, jangan ibadah sambil tiduran. Udah siang, ayo bangun. Yang kedua, kalian ibadah jangan sambil makan. Ini bukan bioskop. Dan yang ketiga, tetap fokus ibadah. Jangan main HP, nonton TV, atau bersanda. Fokus seperti ibadah minggu pada umumnya ya. Buat teman-teman yang mau persembahan, kalian bisa transfer ke rekening di samping ini. Oke, buat teman-teman yang belum join Cool, kalian bisa hubungin kita di Instagram kita gmcc.thc dan juga cek konten lain kita di YouTube ini ya. Jangan lupa selamat ibadah. Halo teman-teman semua, happy Sunday semuanya. Aku yakin kalian pagi hari ini udah siapin yang terbaik untuk beribadah sama Tuhan. So, hari ini aku pengen ajak kita semua untuk semangat untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan kebaikannya, kita mau sama-sama naikkan pujian buat Tuhan kita yang udah baik banget sama kita. Ayo kita satu dalam doa sebelum kita mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kami Tuhan. Thank you Tuhan buat semua yang udah Tuhan siapkan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami dengan begitu sempurna Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan buat nyanyikan pujian, buat nyanyikan kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
Allah yang besar Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup buat menopang setiap perkara kami Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan Yesus. Syaralabaya Jesus. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu, mari kita sembah Dia teman-teman. Mari kita bawa syukur kita teman-teman. Mari kita bawa sembah kita yang terbaik di hadapan-Nya. Syaralabaya Jesus. Oh, we worship you God. Kami cari wajah-Mu, kami cari wajah-Mu. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami berikan hati kami. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name. Could not hold you, fail to before you. You silence the boasts of sin and grave. What happens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no right. You have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the King, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is, what a powerful name. Can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Mu buat hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang berbicara Yesus, lewat setiap bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom TAC, apa kabar semuanya? Saya percaya kalian semuanya masih di dalam kendalinya Tuhan, semuanya sehat-sehat aja dan masih percaya Tuhan Yesus. Amin. Dan
Kenapa saya bilang masih percaya Tuhan Yesus? Karena itu yang paling penting. Hari-hari ini kalau kalian gak percaya sama Tuhan Yesus, saya udah gak tahu deh kalian mau percayanya sama siapa lagi. Iya kan? Nah, cuma percaya sih percaya kalian. Tapi ada tapinya nih. Masalah taat apa enggak nih? Percaya sih percaya pasti, ya kan? Kalau ditanya, agama lu apa? Kristen. Percaya Yesus dong, percaya. Tapi hari-hari ini saya percaya kepercayaan kalian sama Tuhan sedang diuji, khususnya dalam hal ketaatan. Nah, bulan ini kalian sedang membahas a time to reconnect. A time to reconnect itu maksudnya waktunya kalian itu buat balik lagi sama Tuhan, kembali lagi sama Tuhan. Dan di minggu yang ketiga ini subtemanya adalah maintaining your obedience. Obedience, yaitu ketaatan. Ya. Ketaatan sama Tuhan. Ini yang saya lihat hari-hari ini yang lagi diuji. Banyak orang yang lagi diuji tentang ketaatannya sama Tuhan. Ada yang ngomong, beberapa bilang sama saya, gimana mau taat? Duit gak ada. Bokap, nyokap udah gak kerja, ya kan? Penghasilan semuanya. Ada yang orang tuanya dipotong gajinya, ada yang pekerjaannya malah harus keluar dari pekerjaan, ada yang jualan harus tutup karena gak laku, harus merubah semua metode dari jualan biasa jadi jualan online dan lain-lain sebagainya. Gimana bisa taat? Ada beberapa teman yang ngomong sama saya, gimana bisa ngejaga ketaatan sama Tuhan kalau kayak begini caranya? Ya kan? Saya cuma mau bilang sama teman-teman, hari-hari ini kalau kalian gak taat sama Tuhan, kalian mau taat sama siapa lagi? Kalau kalian gak menjaga ketaatan kalian sama Tuhan Yesus, kalian tuh mau taat sama siapa? Dan percaya deh, di hari-hari terakhir Tuhan Yesus memang sudah mengatakan, dan bahkan ini sudah ditulis dalam firman, akan ada muncul nabi-nabi palsu. Iblis bisa kasih berkat gak teman-teman? Bisa loh. Bisa. Iblis itu bisa kasih berkat sama dengan Tuhan. Dia bisa kasih kita berkat. Tapi ujung-ujungnya kalian harus, kalau kalian nggak taat sama Tuhan, kalian nggak punya kepekaan untuk bisa tahu itu berkat dari Tuhan atau dari iblis, gitu loh. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua kita belajar dari satu tokoh yang menurut saya itu amazing banget. Ya, namanya Ayub. Yuk kita baca yuk sama-sama tentang Ayub. Kita buka kitab Ayub 1. Saya bacain buat teman-teman ya, kita sama-sama baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya. Sekalian baca semuanya sampai di ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ini iblis nih yang bilang, ngomong sama Tuhan.
dengan bahasa saya ya, begini ngomong. Kalau misalkan ya lo cabut semua nih Tuhan, lo nggak pelihara dia, terus perlindungan lo cabut semua nih dari si Ayub, percaya deh pasti si Ayub kutukin lo. Itu bahasanya ya. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya lelaki dan perempuan makan dan minum anggur ya. Ayat 13 dan seterusnya. Ini iblis mulai menyerang dia, mulai menyerang Ayub. Satu persatu diambil, mulai dari anak laki-lakinya, semua harta bendanya dan semuanya kalau kalian baca ya. Lalu sampai tiba di ayat terakhir, ayat 20. Apa yang dilakukan sama Ayub? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya mau tanya, siapa dari teman-teman sekalian nih, TAC atau siapapun yang lagi nonton ibadah online ini, yang keadaannya seperti Ayub? Udah jatuh, ketimpa tangga, masuk jurang nih. Kalau menurut saya ya, bahasa kita nih sehari-hari. Udah jatuh, ketimpa tangga, masuk jurang, kecemplung got, kesiram air, got dan lain-lain sebagainya. Ada nggak dari kalian yang kayak begitu? Kayaknya nggak ada ya. Belum ada. Saya berdoa jangan sampai ada. Tapi kalian mesti ingat baik-baik. Ayub ini orang yang saleh, takut akan Tuhan. Bahkan sepertinya tuh Tuhan udah kenal banget sama Ayub. Dia bisa jamin sama si iblis. Lo lihat deh, lo ganggu dia. Dia pasti tetap percaya sama gua. Sampai Tuhan sendiri pun dia tuh memberi jaminan seperti itu loh sama iblis. Wow, keren kan si Ayub ini, ya kan? Kalau kalian teman-teman baca kisahnya dia itu mempertahankan ketaatannya sama Tuhan. Tidak ada dari mulut dia satu kata pun kalau kalian baca di kitab Ayub ya. Dia itu ngejelek-jelekin Tuhan atau dia marah sama Tuhan. Saya udah baca berkali-kali kitab ini dan saya tidak menemukan Ayub itu punya sakit hati atau iri atau dengki atau apa sama Tuhan karena Tuhan udah mengambil semua miliknya dia. Teman-teman, hari-hari ini mungkin kelihatannya Tuhan sedang mengambil apa yang kita punya. Pekerjaan orang tua, teman-teman gak bisa kumpul-kumpul, kita gak bisa jalan kesenangan kita, semuanya sepertinya kayak Tuhan ambil. Tapi teman-teman harus ingat baik-baik, Tuhan udah mau datang yang kedua kali ya. Justru Tuhan tuh menurut saya nih ya, Tuhan tuh baik banget. Kenapa Tuhan baik banget? Tuhan nih lagi kasih kita waktu. Kok kasih kita waktu, Kak? Iya, Tuhan ini lagi kasih kita waktu ya untuk di rumah aja dan memperbaiki diri kita masing-masing di rumah. Yang dulunya kalian gak pernah berdoa, sekarang Tuhan suruh berdoa sendiri di rumah. Memperbaiki diri kalian, memperbaiki mesbah kalian bagaimana sama Tuhan. Lalu kalian mulai memperbaiki hubungan kalian sama orang tua. Iya dong. Kalau dulu kan waktu belum di rumah aja, tiap hari lo mesti dengerin nih nyokap ngoceh-ngoceh, papa mama berantem. Kalau kalian gak mau dengerin kan kalian tinggal buka pintu pergi, right? Tapi kan sekarang gak bisa, karena di rumah aja mau gak mau lo harus dengerin ocehan mama. Mau gak mau tiap hari mungkin dari kalian harus dengerin papa mama berantem. Mau gak mau dari kalian harus melihat kejadian yang mungkin gak enak untuk dilihat. Kayak misalnya
ada yang papanya pukul dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus kalian lihat setiap hari dalam keadaan ini selama 8 bulan ini, udah masuk ke 8 bulan. Lalu sekarang saya mau tanya sama teman-teman, apa yang kalian bisa bikin? Maintaining your obedience. Kak, kayaknya ya saya nggak bisa loh tetap taat sama Tuhan loh begini caranya mah. Nggak bisa loh, nggak bisa saya taat sama Tuhan. Kenapa nggak bisa? Ini waktu yang Tuhan kasih. Saya bilang Tuhan baik. Kenapa saya ngomong Tuhan baik? Tuhan masih kasih kita waktu untuk memperbaiki diri kita. Coba Tuhan gak kasih waktu. Tuhan gak kasih kita waktu nih 8 bulan untuk di rumah aja dan memperbaiki diri. Tiba-tiba Tuhan datang. Apa yang mau kita kerjain? Kita belum bertobat, kita belum memperbaiki hidup kita belum mempertahankan iman pengharapan kita sama Tuhan. Lalu Tuhan datang. Kira-kira kita diangkat gak semua? Enggak. Hari-hari ini nih, hari-harinya penentuan, penyaringan. Waktunya kita connect balik sama Tuhan. Kalau tiap hari kalian harus dengerin papa mama kalian berantem, pray for them. Berdoa, itu tugas kalian. Kalau kalian tahu pak mama kalian mungkin belum di dalam Tuhan, nangis buat mereka di kamar. Berdoa, Tuhan, saya gak mau mama saya ketinggalan. Saya gak mau papa saya ketinggalan. Waktunya kalian berdoa buat bangsa ini. Waktunya kalian lihat keadaan bangsa. Tidak semakin baik. Ke depan gak tahu bagaimana. Tapi menurut saya tidak semakin baik. Itulah gunanya kalian untuk bertahan. Bisa di rumah. Taat sama papa mama. Taat sama Tuhan Yesus, baca firman dan lain sebagainya. Wah, Cedian mah enak ya ngomong. Mungkin Cedian gak ngalamin apa yang keluarga saya alamin. Mungkin Cedian gak ngalamin apa yang papa saya alamin. Siapa bilang? Saya pun ngalamin guys. Ya, suami saya dari kantor juga terkena dampak, terkena impact dan lain segalanya gitu kan. Harus ngalamin pengurangan penghasilan dan lain. Betul, saya juga ngalamin. Tapi apakah dengan kita bersungut-sungut sama Tuhan, dengan kita marah sama Tuhan, itu akan merubah keadaan? No, tidak akan pernah merubah keadaan. Lebih baik diam ya. Mulut kita pakai untuk memuji, menyembah Tuhan dan tetap taat sama Tuhan. Tahun ini tahun apa? Ya. Ingat baik-baik. Tahun ini Tuhan masih tetap, mulut kita harus tetap memuji-muji nama Tuhan. Memuji-muji kebesaran Tuhan. Ya. Nah, saya mau ajar teman-teman. How to maintain your obedience. Bagaimana caranya kalian bisa mengandalkan ketaatan kalian sama Tuhan. Kita buka yuk ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Saya bacain, teman-teman juga baca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, ada dua hal nih yang saya mau ajak teman-teman belajar nih. Dari ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Yang pertama, jangan turuti hawa nafsu kalian. Ya, jangan turuti hawa nafsu kalian. Bagaimana cara memaintain, mempertahankan ketaatan kalian sama Tuhan? Yang pertama, jangan turuti hawa nafsu kalian. Hawa nafsu apa sih kak? Ya, karena di rumah aja ya kan, gadget is your friend. Tiap hari lo lihat handphone, apa aja yang ada di HP lo buka, ya kan? Ya entah itu tontonan yang benar kah, entah itu tontonan yang gak benar kah. Saya gak tahu apa yang kalian buka di rumah setiap hari ya. Tapi kalian jangan turuti hawa nafsu. Harus banyak-banyak itim sama Tuhan. Banyak-banyak deket sama Tuhan ya. Coba kita buka nih, jangan turuti hawa nafsu. Kita buka Galatia 5 ayat 24.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jangan turuti hawa nafsu. Lebih baik kalian lakukan hal yang lain yang lebih berguna. Yang kedua, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang kedua, hidup kudus. Ya, ini mah, ya Ci, ini mah hidup kudus mah udah dari zaman baheula ngomongin hidup kudus melulu. Bener nggak teman-teman? Ya, hidup kudus kemana-mana, hidup kudus ya. Nah, hidup kudus ya. Apa sih artinya hidup kudus ya kan? Hidup kudus itu apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan itu semua seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Ya, belajar dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu udah penting banget guys. Ya, belajar hidup kudus. Jadi gini, kalian harus mempertahankan iman pengharapan kalian karena kalian harus taat sama Tuhan. Saya mau cerita nih. Saya tutup dengan cerita saya ya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi kurang lebih minggu yang lalu itu saya mimpi guys. Terus di dalam mimpi saya itu ya, nih ini saya tidur nih di dalam mimpi saya. Tiba-tiba saya kebangun. Lalu saya dengar orang-orang dekat jendela kamar saya nih, saya dengar suara nih dari jendela kamar saya nih. Lalu orang-orang teriak-teriak gitu, teriak banjir gitu kan. Banjir. Tapi waktu saya bangun duduk, lalu saya perhatiin sekeliling saya dulu gitu. Saya lihat anak saya masih tidur, lalu saya lihat suami saya tidur. Lalu saya mulai pikir gini, apa gua doang yang dengar suaranya gitu ya? Kok mereka kayak nggak denger gitu loh? Kok kalau denger, karena itu suaranya ya menurut saya dengar tuh audible, jelas gitu loh. Kencang banget suaranya. Jadi menurut saya harusnya saya dengar, anak dan suami saya dengar gitu ya. Tapi mereka tidur dengan biasa aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Lalu saya bilang, apa gua doang gitu yang dengerin suara ini gitu ya. Lalu tiba-tiba saya dengar lagi banjir gitu dari depan jendela, dan tuh suaranya ramai sekali gitu. Padahal itu saya lihat pas saya kebangun tuh saya ngerasa itu belum pagi gitu, tapi saya nggak ngelihat jam dulu gitu ya. Terus saya lari ke jendela, saya lihat ke jendela, saya buka jendela, lalu saya lihat apa? Teman-teman tahu saya lihat apa? Saya benar-benar lihat banjir gitu ya. Karena saya tinggal di apartemen, saya tinggal di lantai 5 di apartemen saya, saya lihat ke depan gitu ya, ke jendela. Lalu yang saya lihat itu mobil-mobil yang parkir tuh ya. Kan harusnya saya lihat ke bawah, saya bisa lihat mobil-mobil yang parkir gitu. Lalu saya lihat mobil-mobil yang parkir itu tiba-tiba cuma atapnya doang, sisanya air guys. Saya lihat atapnya doang. Saya buka jendela, saya lihat, saya sampai bengong. Mobilnya mana, air semua gitu kan. Nah terus pemandangan dari jendela saya itu, saya ke depan itu saya lihat biasa abang-abang bajai itu pada parkir gitu ya. Terus saya lihat bajainya tuh cuman kelihatan atapnya doang ya. Saya lihat atapnya doang bajai. Kok itu atapnya doang bajainya gitu kan. Terus saya lihat orang-orang yang pada teriak-teriak itu ternyata abang bajai yang karena saya udah tinggal cukup lama di sini ya, saya udah hafal gitu muka-mukanya. Mereka yang teriak-teriak gitu loh. Di pintu kecil dekat apartemen saya, mungkin kalau yang udah pernah tahu ya, itu di pintu masuk itu mereka cuman sebatas seleher mereka begitu teriak-teriak banjir gitu. Lalu saya bilang, beneran lo banjir gitu. Dan di dalam mimpi saya itu begitu saya mau belok gitu ya, mau bangunin suami saya gitu. Terus tiba-tiba saya kebangun. Nah, waktu saya kebangun tuh, saya duduk di kasur saya duduk.
Lalu saya langsung lihat jam gitu. Jam itu menunjukkan 4.25, jam 4.25 menit gitu. Nah waktu saya duduk gitu ya, itu saya kayak capek gitu, kayak napasnya tuh gitu ya. Terus saya duduk tuh saya langsung tanya, Tuhan itu apa ya gitu, ada apa gitu kan. Memang teman-teman, setiap hari sebelum tidur mesbah keluarga kami selalu berdoanya hal yang sama. Setiap hari kami bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya jauhkan kami satu keluarga dari roh bencana alam gitu kan, Mazmur 91 melindungi kami. Tapi Tuhan, kalau misalkan bencana alam itu harus terjadi, Tuhan Yesus tolong ya bangunin kami dulu sebelum itu terjadi gitu. Saya teringat doa saya gitu, saya duduk terus saya tanya, Tuhan ada apa ya gitu. Nah, Tuhan ingetin ayat ini, jadi 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di situ saya mulai doa sama Tuhan, nangis, Tuhan ampuni kami ya Tuhan satu keluarga. Kalau memang kami kedapatan kami belum hidup kudus, kami belum berjaga-jaga, kami masih main-main dan lain-lain sebagainya gitu. Terus mulai berdoa, Tuhan ingetin banyak hal untuk berdoa. Saya mulai berdoa gitu, Nah lalu besokan paginya nih, nah kan saya balik tidur lagi tuh, jam 5 lewat lah, apa jam setengah 6 gitu, saya nggak lihat jam tuh, saya kembali tidur. Nah kembali tidur terus suami saya udah berangkat kerja, tiba-tiba dia ada WA saya tuh jam 10 pagi, kalau nggak salah dia ada WA saya. Lalu suami saya ngomong begini sama saya, aku diingetin Tuhan loh, kayaknya kita hari-hari ini harus banyak sungguh-sungguh sama Tuhan, harus benar-benar kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia ngomong gitu. Lalu dia bilang begini, Tuhan ingetin aku, ayatnya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Wow, menurut saya itu kayak konfirmasi gitu kan. Padahal saya nih nggak ngomongan sama dia dari pagi tuh, jadi saya tidur, dia berangkat kerja gitu. Jadi saya belum sempet cerita apapun tentang perihal ini sama dia gitu. Tapi dia dapat hal yang sama. Lalu siangan lagi tiba-tiba Iren WA, nanya bisa nggak tolong bagi firman di TAC. Saya bilang oke, kalian punya tema nggak gitu kan, saya tanya. Lalu temanya dia kirimin sama saya, dan temanya adalah tentang ketaatan. Wow. Lalu saya bilang, Tuhan baik banget, Tuhan sayang sama teman-teman guys, Tuhan sayang sama kalian TAC, Tuhan sayang sama semua anak muda. Kenapa? Karena hari-hari ini kalian yang mau dipakai Tuhan dahsyat banget. Saya juga punya anak yang udah mulai teenagers. Saya selalu ngomong sama dia dan kita berdoa sama Tuhan supaya dia bisa masuk dalam pasukan Tuhan yang besar untuk bangsa ini. Jadi satu generasi Yeremia yang bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa gitu loh. Dan kami berharap banyak gitu, berharap bahwa Tuhan bisa pakai dia juga gitu. Karena hari-hari ini adalah waktunya kalian. Kami kakak-kakak pembina yang mungkin umurnya sudah di atas 40 tahun, di atas 35 tahun, kami cuma bisa berdoa, kami bisa mengencourage kalian supaya kalian ayo mulai connect lagi sama Tuhan hari-hari ini. Pertahankan pengharapan kalian, ketaatan kalian sama Tuhan. Walaupun kelihatannya gak enak banget guys, gak enak saya tahu. Hari-hari ini tuh ketaatan kalian benar-benar lagi diuji sama Tuhan. Ayo, maintain your obedience. Pertahankan ketaatan kalian sama Tuhan. Karena cuma satu yang kalian bisa harapkan hari-hari ini, Tuhan Yesus aja. Gak ada yang lain. Kalian gak bisa mengharapkan orang lain. Sekarang semua orang kena susah guys. Semua orang juga susah. Kalian mau ngarepin siapa untuk nolong kalian? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang bisa nolong kalian. Jadi yuk kita sama-sama berdoa. Saya akan berdoa buat teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih banget Tuhan, Kau baik sama kami.
Terima kasih sampai dengan hari ini kami masih boleh ibadah online Tuhan. Terima kasih sampai dengan hari ini kami masih boleh dengar pesan Tuhan buat kami. Terima kasih sampai dengan hari ini kami masih boleh Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Masih bisa bertahan di dalam iman pengharapan kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat teman-teman hamba Tuhan, semua anak-anak muda yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Hamba berdoa mereka semua dipakai Tuhan dahsyat, tidak terkecuali satupun. Mereka dipakai di keluarga mereka Tuhan, mereka dipakai di tetangga-tetangga mereka Tuhan. Mereka bisa berdoa jadi berkat dimanapun mereka berada. Karena hari-hari ini Tuhan bukan hari-hari yang baik, tapi kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan iman pengharapannya teguh sama Tuhan, mereka yang akan memperoleh semua yang terbaik daripada Tuhan. Setiap roh yang mencoba membuat setiap keluarga demi keluarga menjadi khawatir Tuhan, takut Tuhan akan masa depan, takut akan hari-hari ke depan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, roh kemiskinan, roh kelaparan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang mencoba mencuri berkat kami, damai sejahtera kami, sukacita kami di dalam Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biar kiranya segala yang terbaik, divine favor, divine provision Tuhan, berkat supranatural Tuhan berikan bagi keluarga demi keluarga setiap adik-adik hamba ya Tuhan yang mendengarkan ibadah online ini. Dan kami percaya Tuhan, segala yang terbaik Tuhan pasti siapkan buat kami, dan kami ada dalam pegangan tangan Tuhan. Dan sebelum kami udahan di ibadah online ini Tuhan, kami mau terima segala berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Ayo teman-teman semua angkat kedua tangan kalian tinggi-tinggi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, biar kiranya setiap damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang baru, perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus turun buat setiap kalian, buat setiap rumah-rumah yang mendengarkan, buat setiap anak muda yang mendengarkan, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Oke TAC, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.